Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah 8A 8B? Alhamdulillah baik Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Siap ya kak ya memulai pelajaran prakarya hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, kita masih di bab 3 ya kak. Masih di bab budidaya satwa harapan. Apa kak satwa harapan? Siapa yang bisa? Satwa yang dibutuhkan hasilnya. Masya Allah, semua hafal ya. Apa contoh hewan yang bisa kita jadikan satwa harapan? Cacing, jangkrik. Jangkrik, Terus ya kak ya, lebah, cacing, jangkrik, ulat sutra. Minggu lalu kita sampai mana kak? Udah masuk ini? Bawahnya lagi ya, udah lewat ya. Obat-obatan air ini sudah ya. Tekniknya sudah? Belum ya? Udah mas? Udah, pemeliharaan kandang, pembibitan, pemberian pakan, pencegahan nama penyakit. Oh, ini sudah yang ada tokeknya ya. Masuk ini ya, tahapan budidaya satwa harapan. Nah, kakak-kakak, kita sudah masuk kemarin yang minggu yang sebelumnya apa saja contoh jenis satwa harapan ya kan? Sudah, contohnya apa? Ada jangkrik, ulat sutra, cacing, lebah dan lain sebagainya. Dan masih banyak lain ya lagi ya kak, itu cuma contoh. Nah, kita juga sudah masuk kepada peralatan dalam berbudidaya satwa harapan. Di dalam peralatan itu ada bahan dan alat. Nah, untuk hari ini anak-anak ustazah kita masuk ke tahapan budidaya satwa harapan ya. Nah, di sini contohnya adalah budidaya jangkrik. Nah, ntar ya kak. Afwan. Nah, assalamualaikum. Udah ada. Ya udah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nah, udah ya, mama lagi ngajar, udah ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya, apa ya kak ya. Nah, di sini kita ambil contoh adalah budidaya hewan jangkrik. Nah, kalau jangkrik ini familiar ya kak sama kita. Mau kita tinggal di desa, mau kita tinggal di kota, jangkrik itu adalah familiar. Kenapa dia kaku kak? Udah. Ya, di dalam kegiatan budidaya yang pertama adalah tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan itu apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus menentukan jenis satwa apa yang akan kita budidayakan. Nah, di sini adalah jangkrik. Terus kita harus menentukan kandang yang akan digunakan untuk budidaya satwa harapan. Ya, jadi kandangnya harus sesuai ya Kak dengan hewan apa. Nah, kalau untuk jangkrik, nah, kandangnya harus tertutup. Dia harus dalam keadaan gelap. Kenapa? Karena dia adalah hewan yang beraktivitas kalau gelap begitu ya kan. Nah, kalau siang hari kan dia tidur. Nah, jadi kandangnya juga harus disesuaikan. Harus seperti apa jangkrik ini bisa hidup gitu ya, kandang seperti apa gitu ya kan. Nah, habis itu di dalam perencanaan juga menentukan jadwal kegiatan budidaya. Terus menyiapkan kebutuhan sarana, alat, bahan. Nah, apa itu sarana, alat dan bahan? Anak-anak ustazah minggu yang lalu sudah mempelajarinya. Nah, terus menentukan tugas individu. Nah, setelah perencanaan kita masuk ke menyiapkan sarana produksi. Apa saja sarana produksi? Yaitu termasuk bahan dan alat ya. Di bahannya untuk budidaya jangkrik yaitu kita butuh induk jangkrik. Nah,
Terus pakan hijauan dan konsentrat. Kenapa harus pakan hijauan Ustazah? Karena si jangkrik ini dia suka memakan makanan yang hijau, daun-daunan ya Kak. Nah, terus kita butuh obat-obatan. Terus kita juga butuh vitamin dan probiotik. Nah, itu dia dimasuk kelompok bahan. Nah, alat. Nah, ini juga sudah kita pelajari minggu lalu ya. Yang kita butuhkan di situ adalah timbangan, tempat makan dan minum, pembersih kotoran. Nah, itu di dalam menyiapkan sarana produksi. Selanjutnya masuk ke proses budidaya. Nah, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan anak ustazah dalam merencanakan usaha ternak jangkrik. Ya, yaitu penyusunan jadwal kegiatan, menentukan struktur organisasi, menentukan spesifikasi pekerjaan, menetapkan fasilitas fisik, merencanakan metode pendekatan pasar, menyiapkan anggaran, mencari sumber dana dan melaksanakan usaha ternak jangkrik. Nah, ini adalah contohnya kalau kita berbudidaya jangkrik. Ya. Apa saja yang harus kita persiapkan. Nah, anak-anak ustazah, sarana dan prasarana. Nah, kandang itu termasuk ke dalam sarana dan prasarana. Nah, jadi di sini ada contohnya ya, ada ketentuannya seperti apa kandang jangkrik itu, ya. Hal-hal apa yang harus kita perhatikan dalam membuat kandang jangkrik tersebut, ya. Nah, yang pertama, lokasi kandang di tempat yang teduh dan gelap. Ya, karena jangkrik kandang jangkrik jangan langsung terkena sinar matahari. Ya, karena itu tadi Ustazah bilang si jangkrik adalah hewan yang beraktivitas di dalam keadaan gelap. Ya, sini bisa anak-anak Ustazah lihat ya ketentuan kandang-kandang jangkrik. Nah, habis itu pembibitan itu pemilihan bibit dan calon induk. Nah, indukan itu kita harus memilih indukan yang bagus ya, bagus, unggul, dia tidak cacat, dia tidak sakit, kakinya tidak patah, umurnya 10 sampai 20 hari. Itu adalah bibit indukan si jangkrik. Ya, anak-anak ustazah. Jadi untuk indukan itu ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi. Jadi asal jangan ini ada jangkrik jantan, ada jangkrik betina, ini bisa jadi indukan. Nah, ternyata si jangkrik tadi salah satu sungutnya patah, sungutnya itu kayak belalangnya itu Kak, apa namanya itu? Nah, patah gitu ya kan, atau salah satu kakinya cacat gitu. Nah, itu ternyata tidak bisa jadi induan, atau dia tidak bisa mengeluarkan suara mengerik, krik-kriknya itu dia tidak ada. Jadi juga tidak bisa menjadi induan karena tidak memenuhi syarat, ya. Nah, terus itu adalah ininya pemilihan induk. Terus perawatan bibit dan calon induk. Nah, ya kan? Di perawatannya itu ya anak-anak ustazah kita harus makanannya jangan kurang ya kan. Terus harus kita perhatikan karena si jangkrik ini adalah dia hewan kanibal, dia akan memakan temannya yang lemah gitu. Nah, jadi harus kita perhatikan. Itu tadi di dalam berkembang biak jangkrik ya, itu contohnya di jangkrik ya. Sekarang kita masuk ke tahap pemeliharaan. Tadi pembudidayaan ya, sekarang di pemeliharaan. Nah, di dalam pemeliharaan budidaya satwa harapan ini anak-anak ustazah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sanitasi, pengontrolan penyakit ya, perawatan ternak, pemberian pakan, pemeliharaan kandang, dan lokasi budaya, hama dan penyakit, pemberian vaksin dan obat serta panennya ya. Kalau kita namanya orang sukses dalam kegiatan berbudidaya adalah dia ada tahap akhirnya ini anak-anak ustazah ya, dia akan panen. Nah, baru dia dinamakan sukses dalam kegiatan berbudidaya ya. Kalau dia berbudidaya jangkrik ya kan, mulai dari pemeliharaan pemilihan indukan, dan dia melewati semua dan sampailah di tahap terakhir ini dia bisa memperoleh jangkrik ya kan. Jangkrik tadi berkembang biak ya kan. Nah, itu barulah dia sukses dalam berbudidaya.
Baik anak-anak ustazah, di dalam pemeliharaan sanitasi ya, ini merupakan hal yang penting ya, hal yang penting di dalam kegiatan budidaya. Sanitasi ini yaitu kegiatan membersihkan kandang ya, membersihkan kandang agar dapat mencegah gangguan hama ya. Terus pengontrolan penyakit ya, pengontrolan penyakit. Jadi di dalam budidaya jangkrik, kita contohnya jangkrik ya Kak ya. Budidaya jangkrik ini pembesaran dipilih dengan sehat ya, dipisahkan dari yang sakit. Jadi pakannya harus dijaga jangan sampai berjamur ya. Karena apa? Itu merupakan sumber penyakit bagi si jangkrik. Ya, juga kandang harus dijaga tetap lembab ya, tetapi tidak basah ya. Jangkrik ini suka keadaannya lembab, tapi bukan berarti basah ya. Nah, karena kandang yang basah juga akan menimbulkan penyakit bagi si jangkrik tersebut. Nah, selanjutnya adalah perawatan ternak. Nah, ini pembuatan kandang semirip mungkin dengan habitat aslinya. Ya, jadi tidak hanya untuk jangkrik, kita berbudidaya apapun hewannya, kita berusaha membuat kandang ya Kak semirip mungkin dengan habitat aslinya. Entah itu ulat sutra, entah itu jangkrik, entah itu lebah ya kan, kita membuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Nah, setelah perawatan masuk ke pemberian pakan. Ya, nah kalau si jangkrik ini dia suka pakan hijauan, ya, jadi sayur-sayuran. Namun juga harus kita beri di sini adalah konsentrat. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan gizinya si jangkrik. Setelah itu ada pemeliharaan kandang. Nah ya, pemeliharaan kandang itu berarti ada hal-hal tertentu yang harus kita ganti, misalnya di dalam air minumnya. Nah, harus kita perhatikan ya. Kalau di sini, di dalam si jangkrik ini kan kaki-kaki kandang tadi itu kita masukkan ke kolam kaleng ya kan, kaleng yang diisi air. Nah, ini airnya diganti dalam setiap 2 hari sekali. Nah, selanjutnya adalah lokasi. Ya, jadi lokasinya tuh harus tenang, teduh dan mendapat sirkulasi udara yang baik. Nah, setelah itu adalah hama dan penyakit ya. Si jangkrik ini jarang terkena penyakit ya. Nah, penyakitnya biasa timbul karena jamur yang menempel di daun. Ya, jadi dari makanannya tadi Kak yang membawa penyakit biasa untuk si jangkrik. Ya. Nah, biasanya itu entah itu semut, entah itu serangga-serangga kecil, entah itu tikus, ya, cicak, katak dan ular. Ini adalah hama bagi si jangkrik ya. Nah, jadi ini harus kita jaga. Terus pemberian vaksin dan obat ya. Selanjutnya adalah panen. Maka Ustazah bilang tadi, budidaya yang berhasil adalah kalau dia sampai ke tahap panen. Nah, kalau di sini kita adalah panen jangkrik. Nah, peternak jangkrik dapat memperoleh 2 hasil utama yang nilai ekonomisnya sama besar, ya, yaitu yang pertama adalah telur, yang kedua adalah jangkrik dewasa. Nah, telur dan jangkrik dewasa dapat dijual kepada peternak lainnya ya. Terus kalau jangkrik dewasa digunakan untuk pakan burung dan ikan serta untuk bahan pembuatan tepung jangkrik. Nah, jadi anak-anak ustazah, kenapa jangkrik ini dibilang satwa harapan, termasuk satwa harapan? Ternyata manfaatnya sangat banyak. Ya Kak ya, pakan burung, pakan ikan. Nah, kalau si jangkrik ini sudah mencapai banyak sekali, sudah bisa dibuat menjadi tepung jangkrik. Ya anak-anak ustazah, jadi kalau selama ini kita berpikir apalah guna jangkrik ini gitu ya kan, yang kita tahu kalau ada kan, kalau malam-malam di sela batu-batu atau di bawah-bawah pot bunga dia kan suka bunyi-bunyi ya kan. Nah, kita pikir apalah guna si jangkrik ini, ternyata si jangkrik ini manfaatnya sangat besar ya bagi orang yang memang dia menggeluti bidang itu, jadi mereka sangat paham. Ternyata mulai dari telur sampai jangkrik dewasa itu adalah mempunyai nilai ekonomis. Ya, kalau kita sepele, mungkin kalau seekor ya Kak jangkrik ini memang tidak ada gunanya, tapi kalau sudah sekandang gitu kan, sudah banyak ribuan misalnya, nah disitulah dia mempunyai nilai ekonomis. Ya.
Kalau anak-anak ustazah pergi ke ini tempat orang jual pakan ternak, di situ selalu ada orang menjual jangkrik gitu ya kan. Ustazah pun dulu berpikir apalah guna jangkrik ini gitu. Ternyata jangkrik itu bukan sesuatu yang sepele, dia mempunyai nilai ekonomi yang tinggi lah kalau ustazah rasa ya kak. Itulah mulai dari telur ya sampai si jangkrik itu sendiri bisa dijual ya. Nah itu adalah ini kita ya kak di bab 3 tentang budidaya satwa harapan. Sudah selesailah kita ya kak. Nah sampai di sini anak-anak ustazah kita sudah mempelajari budidaya satwa harapan dari awal sampai tadi ke pengolahan. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada nggak hal-hal yang anak ustazah kurang paham? Apa kak? Tepung jangkrik untuk pakan ternak kak. Jadi kalau orang membuat makanan ternak, nah itu ada di dalamnya dipakai ada tepung jangkrik gitu. Jadi untuk buat pelet gitu misalnya. Nah adonannya itu sebagian ada yang memakai, ada salah satunya adonannya tepung jangkrik gitu kan. Ada yang memakai tepung ikan gitu. Terserah apa kebutuhannya kemana. Jadi itu biasa diolah untuk menjadi pelet untuk pakan ternak lagi. Jadi dia memang si jangkrik tadi dia berputar ya sekitar ternak aja gitu. Dia diternak untuk dikasih makan, dia dipelihara untuk dikasih makan ke burung, ke ikan, ya kan. Nah, terus ya pokoknya untuk makanan hewan peliharaan. Jadi kalaupun misalnya dia tidak kita budidayakan, tidak akan memenuhi gitu. Kebutuhan jangkrik itu tidak akan terpenuhi kebutuhan akan si jangkrik itu tidak akan terpenuhi. Jalan satu-satunya adalah kita harus membuat kegiatan budidaya. Kita harus beternak si jangkrik ini. Memang di alam liar si jangkrik ini tersedia, ada gitu. Cuma kebutuhan manusia ini kan ini kak sebenarnya kebutuhannya semakin hari semakin meningkat. Dia semakin cerdas ya kan. Yang tadinya tidak berguna kayak si jangkrik itu mungkin dulu ya lah apalah gitu. Tapi makin hari ternyata kecanggihan teknologi membuat si jangkrik ini naik nilai ekonomisnya dan dia mulai dibudidayakan. Nah, anak-anak ustazah yang lain ada pertanyaan sekitar ke bab budidaya satwa harapan? (28, 27, 28, 29 orang yang lainnya kemana ini anak-anak ustazah? Kita ada 72 ya 70-an. Ayo ada pertanyaan? Rafifah ada pertanyaan? Arini, Dwi Aulia. Loh di Aulia di sini Zoom dia. Oh gitu. Siapalah ini? Wafik ada dia? Tak ada si Wafik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya kak. Kita masuk ke bab 4. Ya, di bab 4 kita akan mempelajari kegiatan pengolahan ya. Pengolahan. Nah, kita akan mempelajari pengolahan bahan pangan setengah jadi ya dari serelia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Ya. Coba pengolahan bahan pangan setengah jadi. Nah, coba ustazah tanya. Siapa yang berasal orang asli Sumatera Utara? Siapa? Nah, siapa Anti? Anissa Rizkianuri. Coba Anti sebutkan sama ustazah apa contoh makanan? Ya, apa contoh makanan Sumatera Utara yang berasal dari ini pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia. Serelia tahu kan kak? Masih ingat serelia? Masih ingat kan? Kan pelajaran semester lalu serelia enggak? Apa itu serelia? Siapa? Masih ingat enggak? Apa Fatimah? Anti tahu apa itu serelia, masih ingat kan?
Iya, biji-bijian. Serelia. Ya, contohnya apa Kak? Kalau serelia ini? Crunch. Kacang hijau. Kacang hijau itu bukannya kacang-kacangan Kak? Oh iya, Ini serelianya. Apa contoh serelia? kentang ustazah. Hmm? Jagung. Jagung serelia apa kacang-kacangan? Serelia, jagung, gandum, apalagi contoh lain, serelia. Beras termasuk serelia nggak Kak? Nah, beras. Tunggu dulu. Siapa namanya ya Kak? Padi. Bayam, Za. Biji bayam. Tunggu. Zila akunnya kok beda namanya hari ini? Ya, waktu itu dipakai sama Bundana, Za. Oh. Jadinya diganti lagi. Besok kalau mau Zoom atau pelajaran berikutnya ganti ya Kak, pakai nama Anti ya. Ya, Ustazah. Baik. Nah, kalau kacang-kacangan, Kacang kedelai. kacang kedelai, terus kacang hijau, Almond. almond, banyak ya Kak ya. Nah, kalau umbi, apa itu umbi? Nah, coba apa itu umbi? Akar yang terjadinya pembengkakan pada akar. Itu, Za. Apa yang di tanah itu? Apa ya? Apa pengertiannya? Ya, Rafifah. Coba ini, Vira. Apa itu yang di tanah itu umbiza. Jadi kalau ujian nanti anak-anak, Ustazah buat soalnya begini ya kan, Vira. Apa jelaskan pengertian dari umbi? Itu Za yang di tanah itu Za jawabnya. Coba apa itu pengertian dari umbi? Rafifah tadi sudah. Coba Anti Vira Winokan. Vira Winokan di sini Kak sama Ustazah dia. Umbi. Apa? Buka catatan nanti. Bukunya pun udah ganti lagi, buku baru. Enggak, Za, ini dari semester 1. Ada tuh di semester kemarin kayaknya kita belajar ini juga. Ubi jalar, Za. Itu contohnya. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Mengalami pembengkakan ya Kak. Contohnya itu adalah ubi apa namanya, ubi jalar atau ubi kayu. Itu kan aslinya yang kita tanam kan cuma batang, ya potongan batang. Kemudian dia tumbuhlah akarnya di dalam tanah. Nah si akar tadilah yang mengalami perubahan bentuk, ya dari akar kemudian dia terjadi pembengkakan. Mengerti kan pembengkakan? Ya, anak Ustazah di rumah paham apa itu pembengkakan? Ya contohnya orang dari kurus tiba-tiba dia jadi gendut, itu namanya pembengkakan. Nah, begitu juga dengan umbi tadi. Akar ubi tadi yang di dalam tanah, dia terjadi penggendutan, pembengkakan ya. Nah, itulah yang namanya umbi dan itulah yang kita makan. Itulah dia namanya ubi kayu, ubi jalar, ya. Kentang termasuk umbi tidak? Ya, termasuk. Berarti dia juga mengalami pembengkakan. Nah, baik anak-anak Ustazah, insya Allah kita lanjut minggu depan. Nah, tugasnya adalah coba cari dari daerah masing-masing Anti ya. Di daerah masing-masing apa contoh pangan setengah jadi yang berasal dari serelia, kacang-kacangan dan umbi masing-masing ya. Nah kalau Vira asli mana? Situ Manado tapi lahir di Tanjung Merawa. Tanjung Merawa. Coba cari Manado itu apa saja. Sekarang kan nggak rumit Kak, kakak nggak harus ke Manado. Nanti bisa browsing segala macam ya kan. Jadi kalau ada kan
semakin canggihnya teknologi. Jadi kalau Ustazah suruh Vira orang Manado, coba cari makanan pengolahan bahan pangan setengah jadi dari Manado yang berasal dari serelia, kacang-kacangan atau umbi. Kan tidak mesti Vira pergi ke Manado, cukup dari sini browsing semua dapat. Oke, untuk yang lain kayak gitu ya Kak. Misalnya Hazilah aslinya mana? Nah, coba cari dari makanan daerah anti gitu. Nah, kalau Kalisa aslinya mana? Nah, coba dari Medan, apa contoh makanan setengah jadi yang berasal dari serelia, kacang-kacangan atau umbi yang anti tahu? Ya Kak, boleh browsing silahkan. Ya, buat di buku catatan ya Kak, masing-masing orang kirim ke grup prakarya ya. Insyaallah minggu depan kita bahas ya. Waktunya 1 minggu, jangan sampai tidak ada yang mengumpul tugas ya, ada yang tidak mengumpul tugas. Paham ya Kak tugasnya? Jadi sampai semua ini Sarah, Elva, Rizky, Sarah nih, Sarah dari Bagan Batu ya Sarah. Bagan Batu atau mana Sarah? Sarah Al-Muazzah. Nah, coba apa makanan Bagan Batu yang makanan setengah jadinya yang berasal dari serelia, kacang-kacangan gitu ya kan? Ya, atau umbi. Oke, Elva juga, Rizky juga, Danisa semua, Arini, Deandra, Zahra, oke, semua ya Kak ya? Paham ya tugasnya? Janganlah satu aja Kak. Nah, usahakanlah seberapa banyak anti dapat, makin banyak pun nggak apa-apa, boleh, bagus ya. Masa cuma satu aja? Batasnya kapan? Paling lama sebelum kita memulai pelajaran prakarya minggu depan. Jadi hari Minggu lah paling lama ya. Senin kita pagi kan dah masuk nih Zoom lagi ya kan. Nah, jadi sebelum hari Senin pagi Anti udah kirim ke grup prakarya ya Kak. Kalau Anti japri sama Ustazah takut silap, nggak kebaca. Kalaupun kebaca nggak terhitung nanti. Karena tertimpa terus. Tapi kalau di grup dia dibuka dah nampak semua. Lebih memudahkan Ustazah dalam memfilternya ya Kak, menyaringnya ya. Paham ya sampai di sini anak-anak Ustazah? Paham. Oke, kalau memang paham berarti tidak ada alasan tidak membuat tugas ya. Baik, waktu kita sudah habis, kita cukupkan ya pertemuan kita hari ini sampai di sini. Mari kita baca doa kafaratul majlis anak-anak Ustazah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak di sekolah kan Kak? Rajinlah datang ke sekolah.